Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT VEVA Indonesia di Surabaya. Kelompok 9 sendiri beranggotakan Muhammad Afif Baihaqi dengan NIM 122190129 dan saya sendiri Reina Kaisar Rehani Putri dengan NIM 122190142. Yang pertama ada sejarah dan gambaran umum pada PT VEVA Indonesia. Pada PT VEVA Indonesia sendiri berlokasi di Ruko Galaksi Bumi Permai, Blok M2, nomor 6-7 di Surabaya, di mana PT VEVA Indonesia sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kontraktor pelaksana grade 5 dengan berbagai macam pekerjaan seputar bina marga untuk jalan maupun jembatan, tingkat 2, tingkat 1, dan provinsi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah diserap dan pengarahan atau pembinaan dari pihak perusahaan, utamanya dari pihak manajemen atau tenaga ahli, sangat memungkinkan PT VEVA sendiri untuk mengembangkan pelayanan pada porsi yang lebih luas. Dalam menjalankan kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, serta perguruan tinggi yang telah terbina secara intensif selama ini. Keberhasilan pekerjaan tersebut terutama ditunjang dari tersedianya sarana kerja atau peralatan yang dimiliki serta tenaga kerja yang terdidik dan berpengalaman. Tujuan dari PT VEVA sendiri untuk menjalankan usaha dalam bidang pembangunan antara lain menjadi kontraktor pembangunan dan lain-lain dan juga sebagai developer arsitektur dan lain-lain dengan menunjukkan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Sama seperti perusahaan lainnya, PT VEVA Indonesia ini memiliki visi dan misi serta tugas dan fungsi. Yang pertama ada visi dari PT VEVA Indonesia, yaitu berkarya menjadi perusahaan terbaik di bidangnya melalui industri hulu hilir yang menghasilkan produk tepat mutu, waktu, biaya, serta nilai terbaik bagi stakeholder dan shareholder untuk mewujudkan kontribusi optimal bagi pembangunan lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mewujudkan visi dari perusahaan PT VEVA, maka terdapat beberapa misi yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, bekerja secara efektif dan efisien, dengan dukungan sistem dan teknologi yang terintegrasi, lalu yang kedua, melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan, lalu yang ketiga, melakukan kontrol kinerja perusahaan untuk meningkatkan performa karyawan, dan yang terakhir adalah meningkatkan komitmen, kompetensi, dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya adalah definisi-definisi dari pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang ada pada definisi-definisi tersebut. Yang pertama ada pendidikan, yaitu pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Di dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis, juga bertanggung jawab. Pendidikan sendiri memiliki beberapa definisi menurut beberapa ahli. Salah satunya adalah H. Horn, di mana beliau mengatakan pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi atau terwujud dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Lalu selanjutnya ada pelatihan, di mana pelatihan ini adalah sesuatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Sama seperti pendidikan, di mana pendidikan memiliki banyak definisi dari berbagai ahli. Salah satunya adalah Dessler, di mana beliau mengatakan pelatihan memberikan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan yang ada pada saat ini. Pelatihan dimaksudkan untuk peningkatan penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk melakukan pekerjaan sekarang. Definisi tersebut menggambarkan bahwa pelatihan ini merupakan
kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian, serta proses belajar yang terencana. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membantu mengembangkan kemampuan yang diperlukan agar dapat melaksanakan tugas baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Berarti pelatihan dapat dijadikan sebagai sarana yang berfungsi untuk memperbaiki masalah kinerja organisasi seperti efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Lalu definisi yang terakhir adalah pengembangan, di mana pengembangan ini berarti sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sumber daya manusia, baik itu yang bersifat teknikal maupun non-teknikal. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, pengembangan sumber daya manusia adalah program atau kegiatan yang dilakukan oleh HRD untuk mengembangkan kemampuan karyawan agar karyawan memberikan kinerja yang baik untuk membantu pertumbuhan perusahaan. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi dan deskripsi tugas di PT VEVA Indonesia, di mana PT VEVA Indonesia ini dipimpin oleh direktur utama yang memiliki tugas untuk melakukan evaluasi pada tiap periode dan merencanakan setiap kebijakan untuk perusahaan serta memberikan wewenang kepada masing-masing direktur yang melaksanakan tugas dan kebijakan sesuai dengan divisi masing-masing. Lalu direktur utama itu dibantu oleh beberapa direktur lainnya, yaitu direktur operasi dan teknik, yang memiliki tugas melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan mengenai kegiatan operasional dan teknis pelabuhan. Lalu selanjutnya Direktur Keuangan yang memiliki tugas melakukan evaluasi dan memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan terhadap siklus keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan tiap periode. Lalu ada Direktur Personalia dan Umum yang memiliki tugas melakukan evaluasi kinerja dan aktivitas pegawai secara umum, serta memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan personalia. Dan yang terakhir yaitu Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha yang memiliki tugas melakukan evaluasi dan menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan usaha. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Afif. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai sistem pendidikan di PT VEVA Indonesia. PT VEVA Indonesia ini memiliki sistem pendidikan yang berfungsi untuk sebagai persyaratan karyawan baru. Jadi siapapun yang akan menempati di posisi pekerjaan ini nanti akan disesuaikan dengan latar belakang yang akan dijalankan. Kemudian sistem pendidikan ini berjalan pada tingkatan jabatan, yaitu dari level basic sampai advanced. Boleh di next. Kemudian untuk sistem pelatihan di PT VEVA Indonesia, sejak diadakannya HRD atau Human Resource Development, pimpinan menjadi tahu bagaimana kemampuan para pekerja ini sehingga sistem pelatihan ini jadi diterapkan. Kemudian untuk fungsinya sendiri digunakan sebagai syarat juga untuk karyawan baru. Kemudian sistem pelatihan yang akan digunakan atau diadakan, pekerja ini tidak akan menguasai bidangnya ketika dia tidak mengikuti sistem pelatihan di PT VEVA Indonesia. Maka diadakan pelatihan yang ada di PT VEVA Indonesia ini memberikan kemampuan lebih pada pekerja. Next. Kemudian untuk PT VEVA Indonesia ini mengembangkan sistem pengembangannya dalam hal ini yaitu pengembangan karir, yaitu aktivitas kepegawaian yang membantu para karyawan tersebut untuk merencanakan karir di masa yang akan mendatang. Kemudian pada PT VEVA Indonesia ini untuk mengukur bagaimana karir yang ada di pegawai ini menggunakan Key Performance Indicator yang dilakukan sekali dalam setahun. Pada Key Indicator ini nanti bisa mengetahui bagaimana tingkatan karir yang ada di pegawai di PT VEVA Indonesia ini. Jadi membantu pengembangan jabatan ini bisa lebih baik. Kemudian posisi jabatan kosong akan diberikan pengembangan karir lebih. Jadi nanti ketika jabatan itu kosong, pengembangan ini akan diberikan lebih dari yang lain karena akan membantu pengembangan pada jabatan tersebut agar terjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama, sistem pendidikan ini menambah pengetahuan baru untuk menunjang. Maksud di sini yaitu sistem pendidikan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru untuk membantu karyawan dalam peningkatan derajat dan pengetahuan karyawan ataupun pekerja.
Kemudian yang kedua, pelatihan ini berpengaruh positif pada kinerja karyawan. Maksud di sini yaitu karyawan yang mengikuti pelatihan ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, karyawan dapat merencanakan karir di masa yang akan datang dengan adanya pengembangan karir. Dengan adanya pengembangan karir yang diselenggarakan oleh HRD ini, karyawan bisa merencanakan karir di masa depan. Next. Kemudian untuk sarannya, pada pelaksanaannya, ini programnya belum dilaksanakan secara teratur. Jadi masih dilaksanakan dengan sistem kebutuhan. Jadi ketika dibutuhkan akan dilaksanakan. Jadi sarannya bisa dilakukan secara teratur. Kemudian untuk indikatornya, indikator yang dipatokkan oleh perusahaan ini masih rendah. Jadi kualitas yang ada di karyawan maupun pekerja di PT Viva Indonesia ini tidak bisa melebihi dari perusahaan-perusahaan lain. Kemudian untuk pelaksanaannya perlu dilakukannya secara transparan agar semua karyawan atau pekerja itu bisa mengetahui pelaksanaan yang dilakukan, yaitu sistem pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.